Pemirsa, Kementerian Perhubungan berencana untuk mengatur ulang kebijakan tarif untuk low cost carrier. Surat keputusan tersebut saat ini sedang diproses di Kementerian Hukum dan HAM. Siapa tidak tertarik bepergian naik pesawat udara berbiaya rendah? Tidak banyak orang akan menolak lebih cepat sampai tujuan tanpa membuang banyak uang. Terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau penyuka traveling. Namun, saat ini pemerintah akan menghapus penerbangan berbiaya rendah. Batas bawah diatur 40% dari tarif batas atas. Alasannya, Kementerian Perhubungan tidak ingin tiket murah membuat maskapai abai terhadap aspek keselamatan. Peraturan terkait dengan batas bawah tarif untuk low cost carrier. Ya. Surat itu sudah ditandatangani dan sekarang tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu nanti akan ditingkatkan tidak lagi 30% seperti sekarang, tetapi batas bawah itu adalah 40%. Ya. Konteksnya apa? Konteksnya tidak lain adalah agar maskapai-maskapai itu memiliki ruang finansial ya, yang cukup untuk juga meningkatkan standar safety-nya, standar keselamatannya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil justru berpendapat antusiasme masyarakat terhadap murahnya biaya transportasi udara telah menjadi tren dunia penerbangan saat ini. Saya pikir kan LCC merupakan tren ya, tren di dunia ini. Cuma yang penting bagaimana keselamatannya kan. Yang penting keselamatannya supaya LCC itu merupakan mode penerbangan yang sekarang berlaku di seluruh dunia. Nah, cuma yang penting keselamatan, ketaatan hukum, ketaatan peraturan itu yang paling penting. Sehingga walaupun murah tapi aman, ya kan? Dari kacamata bisnis, industri penerbangan di Indonesia menjadi salah satu industri yang berkembang pesat. Dan baik fasilitas layanan di penerbangan full service maupun low cost carrier memiliki keunggulan masing-masing, bersaing merebut pasar di industri penerbangan. Tim Liputan Metro TV. Ya, sementara itu Menteri Perhubungan Ignatius Jonan ini mengaku tidak ada yang memprotes keputusannya untuk membekukan rute AirAsia Surabaya-Singapura dan sebaliknya. Bahkan CEO AirAsia Tony Fernandes mengaku bersalah atas insiden AirAsia. Atau mensuspend izin rutenya AirAsia Singapura Surabaya atau sebaliknya. Enggak ada yang telepon saya sama sekali. Bapak di atas semua pasti punya nomor telepon saya. Wartawan aja punya. Enggak ada itu. Ya yang telepon siapa? Ya Pak Joko telepon itu ya. Kadang saya telepon Pak Musafir. Yang telepon saya enggak ada. Ya, sama sekali enggak ada juga. Nggak ada yang protes begini, nggak ada. Tony Fernandes, saya kirim email yang sudah saya forward ke semua eselon 1, juga admit ini salah. Ya udah kalau salah, salah aja. Gitu. Kan ini bukan anak kecil. Ya, ini kan bisnis yang tanggung jawabnya besar sekali. Jadi saya mau ke depan ini harus diberesin dan sebagainya. Daripada nanti gosip, selometan begini, soalnya rule aja. Gitu. Nah. Pemirsa, kami akan membahas apa itu sebetulnya low cost carrier dan apakah karena statusnya sebagai low cost carrier atau maskapai dengan tarif penerbangan yang rendah maka ada dampaknya terhadap safety, urusan safety. Itu nanti kita akan bahas. Kita tanyakan langsung mungkin kepada Pak Adrianus Darmawan dulu sebagai pemerhati penerbangan. Apa sih Pak sebetulnya low cost carrier itu? Low cost carrier adalah salah satu model bisnis penerbangan. Itu muncul dari jadi dulu saya bercerita mungkin pada tahun 1970-an di Amerika. Di Amerika itu awal mula penerbangan komersial, punya regulasi dan ada free market waktu itu. Jadi dari persaingan-persaingan itu muncul sebuah model penerbangan komersial yang menekan struktur ongkos operasi sehingga muncullah itu bertahap munculnya LCC itu. Sehingga pada tahun 1970-an akhirnya 10 tahun kemudian muncul yang disebut sebagai low cost carrier. Itu sebenarnya hanya sebutan aja. Jadi itu untuk menyebut penerbangan dengan servis yang tidak penuh.
Servis yang tidak penuh itu bisa dielaborasi Pak, apa saja servis yang tidak penuh? Nah, begini, jadi karena efek dari pertarungan itu, bisa saya katakan salah satu model yang sekarang diakui dunia sebagai LCC terbesar di dunia adalah Southwest Airlines. Jadi manakala kita ingin tahu seperti apa LCC, memang rujukannya kepada Southwest Airlines ini. Kemudian di Eropa meniru model Southwest Airlines ini, ada yang namanya Ryan Airlines. Jadi begini, mengapa mereka bisa disebut sebagai low cost carrier, itu karena dari struktur biaya operasi seperti mulai dari SDM, mulai dari penyediaan pesawat, mulai dari biaya di ground, mulai dari bahan bakar, itu dihitung semuanya. Jadi saya sendiri mengaku salut dengan orang yang ada di belakang perancang model seperti ini. Jadi mereka bisa jeli gitu loh. Kapan aja sih pesawat bisa terbang dengan biaya bahan bakar yang termurah? Nah, dia membreakdown tuh. Ya, dicari yang tidak peak season, peak hour, tidak peak hour. Lalu cari yang ketinggiannya bisa menghemat bahan bakar. Lalu biaya untuk biasanya pesawat terbang kalau dari point to point itu biasanya membawa cadangan bahan bakar. Ini dibuat seminimal mungkin tetapi tetap dalam batas aman. Kalau kita lihat Pak ya, dan contoh sehari-hari misalnya kita ada yang full service dengan LCC, low cost carrier. Itu bedanya secara kasat mata itu apa? Jadi, mungkin Pak Heri atau Pak Darmawan mau menjawabnya? Bisa saya tambahkan mungkin sedikit Pak Heri ya. Jadi kasat matanya begini, bisa dibandingkan kita naik katakanlah Garuda Indonesia dengan naik AirAsia yang sekarang sedang jadi topik pembicaraan. Kita naik AirAsia, masuk, duduk, kursinya agak sempit, tidak ada reclining seat. Lalu untuk masuk pesawat kita harus dikejar-kejar. Terus masuk pesawat kita harus langsung berangkat. Terus tidak ada makanan, tidak ada entertain di dalam, tidak ada TV segala macam, tidak ada minum. Lalu penerbangan itu biasanya jarak-jarak pendek. Jadi dari segi servisnya. Servis. Pertanyaan yang terbesarnya ya Hariman dan Pak Heri adalah apakah karena dia low cost carrier, dari segi servis jelas ada yang berbeda dengan full service, tapi kalau dari segi safety itu pertanyaan terbesarnya Pak. Adakah komponen-komponen masalah keselamatan yang ikut dikurangi karena low cost carrier itu? Jawabnya jelas tidak. Jawabnya jelas tidak. Karena apa? Basic penerbangan itu ya safety. Safety. Basic. Low cost carrier dia itu adalah tadi sudah dijelaskan, servisnya dikurangi, servis kepada penumpang ya, penumpang, dan juga dia bekerja lebih efisien. Dia efisien sekali bekerjanya. Itu ya. Seperti misalnya yang bekerja itu dulu memang untuk membersihkan pesawat dia ada kontraktor yang bersihin, cleaning service. Lalu sekarang sebelum selesai cabin crew yang ikut membersihkan gitu. Jadi kerjanya efisien sekali. Itulah konsep dari low cost carrier. Jadi yang kaitan dengan servis dan beberapa pekerjaan dia lebih efisien. Termasuk juga ketika low cost carrier ini sampai di bandara tujuan, mereka tidak lama-lama parkir dan harus terbang lagi untuk mengurangi biaya parkir tadi. Ya, tapi itu ada minimum requirements-nya ya. Dia minimum requirement di darat ya setengah jam 45 menit itu ada minimum requirement-nya. Tidak boleh dia 5 menit langsung bergerak, nggak mungkin. Gitu. Ada minimum requirement-nya. Nah, kalau kebijakan tarif ini pengaturannya seperti apa Pak? Apakah airline harus berkonsultasi dulu dengan kebijakan dengan Dirjen Perhubungan Udara atau bisa sepihak saja? Tarif itu diatur oleh Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan dalam hal tarif ekonomi. Tarif ekonomi diatur oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan tarif batas atas untuk kelas ekonomi. Oke. Nah, sekarang ini ya, ada permintaan sebetulnya dari beberapa area minta juga diatur juga tarif batas bawah. Sebelumnya kita sudah punya tarif batas bawah itu sebagai tarif referensi namanya. Karena dulu kita pernah usulkan itu diskusi dengan KPPU, Komisi Persaya Usaha, bahwa pemerintah tidak boleh menentukan tarif batas bawah, itu dilemparkan ke pasar. Dia bilang, tarif batas atas untuk melindungi konsumen menengah ke bawah, boleh, untuk kelas ekonomi. Nah, dengan berkembangnya waktu, mungkin sudah didiskusikan lagi dengan KPPU, bisa tarif batas bawah, yang sekarang katanya sudah diajukan kan, diajukan ke Kumham, itu adalah tarif batas bawah. Sebetulnya dulu ada juga tarif referensi dulu namanya.
supaya kita tahu, kita kontrol. Kalau dia menjual di bawah itu, berarti ada hal yang dikurangi. Nah, hal yang dikurangi ini Ada hal yang dikurangi. kita akan tanyakan lagi nanti Ya, lebih detailnya kalau kepada Pak secara Hari. umum ini baru bicara secara umum. Iya. Baik, Nah, makanya baik Pak kita Hari. punya tarif referensi. Baik, kita tahan di situ dulu. Kita akan lanjutkan nanti setelah jeda. Tetaplah bersama kami di 811 Show.